Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Lesmana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Di sini tugas saya merencanakan sebuah hotel. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hasil paparan presentasi saya. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang hotel. Hotel adalah bangunan yang dikelola untuk menyediakan tempat menginap bagi para tamu, dan layanan yang disediakan untuk para tamu biasanya bervariasi antara satu hotel dengan hotel yang lainnya. Pemilik hotel umumnya bertujuan menarik pelanggan pada segmentasi tertentu melalui model penetapan harga dan strategi pemasaran atau melalui berbagai layanan yang ditawarkan. Selanjutnya di sini ada deskripsi proyek. Lokasi hotel ini berada di Jalan Gatot Subroto Seskambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini kondisi lahan rata, luas lahannya yaitu 37.260 meter persegi. Untuk KDB-nya 37,260 kali 60%, yaitu 22,356 meter persegi. Untuk KLB-nya itu 10 maksimal peraturan daerah. Untuk KDH-nya 20%. Di sini untuk lebar jalannya itu 18 meter, yaitu 2 jalur. Lebar paritnya itu 1 meter. GSB-nya pada bagian utara setengah rumija tambah 1 setengah 18 tambah 1 sama dengan 10 meter. Bagian selatan 3 meter. Bagian timur setengah rumija tambah 1 setengah 9,4 tambah 1 sama dengan 5,7 meter. Untuk bagian baratnya yaitu 3 meter. Aksesibilitasnya itu sendiri, yang pertama yaitu Pasar Seskambing lebih kurang 0,7 km, SPBU lebih kurang 0,75 km, Manhattan lebih kurang 1,4 km, Polbus dan loket Simpatistar lebih kurang 1,5 km. Untuk selanjutnya Millennium lebih kurang 1,5 km. Selanjutnya deskripsi proyek. Ini untuk gambaran shape-nya. Untuk bagian kirinya itu bagian barat tanah kosong, dan bagian selatan komplek Tomang Elok. Bagian utara yaitu berada di Jalan Gatsu, bagian timur yaitu Jalan Komplek Tomang Elok. Ini untuk bagian shape-nya bisa dilihat dengan gambarnya, gambar shape-nya. Di sini ada gambar tata guna lahan menurut tata ruang Kota Medan. Lokasi set berada di Jalan Gatot Subroto, Seskambing, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi di bagian sini, inilah dia lokasi setnya menurut gambar tata guna lahan tata ruang Kota Medan. Di sini untuk peraturan daerah Kota Medannya juga bisa dilihat. Langsung saja masuk ke deskripsi proyek. Di sini deskripsi proyek GSB bisa dilihat dengan gambarnya, yaitu di sini yang tadi saya jelaskan di atas, bagian utara, timur, selatan, dan barat. Deskripsi proyek Matahari. Di sini bisa dilihat juga bagian gambarnya. Jadi di sini setnya pergerakan matahari dari timur ke barat. Sinar matahari lebih terasa pada siang ke sore hari. Hal ini karena di sekitar set kurang akan vegetasi. Di sini ada juga kebisingan. Ini bagian setnya. Jadi untuk tempat kebisingan yang tinggi terdapat pada area jalan. Jadi pada area jalan itu di sekitaran sini cukup padat, dan sisi lainnya kebisingan tergolong rendah. Deskripsi proyek arah angin. Di sini untuk bagian arah angin pada bagian belakang dan samping kanan. Arah angin lebih dominan ke arah barat menuju ke arah timur, sedangkan sisi lainnya cenderung rendah. Deskripsi proyek perjalan kaki. Di sini bisa dilihat untuk bagian warna ungu ini, untuk area trotoar berwarna ungu difungsikan untuk pejalan kaki. Untuk area vegetasi pada tapak dikatakan minim, sehingga perlu adanya penambahan vegetasi pada set. Di sini saya akan lanjut ke pembahasan analisa kawasan. Bagian
analisa kawasan, yaitu yang saya jelaskan di bagian atas tadi, yaitu yang pertama Pasar Siskambing, SPBU, Manhattan, Polbus, Millennium. Jadi di sini saya punya alternatif yang pertama yaitu untuk users mencapai ke hotel, yaitu memakai transportasi MyBidang. Yang kedua, untuk user dari luar kota bisa menggunakan transportasi bus Sympathy Star. Pencapaiannya yaitu untuk users mencapai ke hotel dapat menggunakan route Siskambing atau route ring road. Target konsumennya yaitu pekerja yang tidak mempunyai tempat tinggal, pendatang dari luar kota, turis yang liburan ke Medan. Selanjutnya, analisa sirkulasi angin. Analisa sirkulasi angin ini musim hujan berawal dari September Maret dengan rata-rata 35 derajat Celcius tertinggi dan 25 derajat Celcius terendah karena selalu masih merupakan lahan kosong. Maka ingin berembus kencang ke arah tanah akan terendam bagian lahan. Alternatifnya itu yang pertama diberi pepohonan agar supaya memperdam masuknya angin ke dalam lahan tersebut. Jadi ini bisa dilihat dengan gambarnya. Untuk analisa mataharinya yaitu sinar matahari lebih terasa pada siang ke sore hari. Hal ini karena di sekitar set kurang akan vegetasi. Alternatif yang pertama yaitu akan diberi vegetasi pada bagian sisi depan bangunan. Di sini bisa dilihat untuk penambahan pohon. Alternatif yang kedua akan diberi kanopi pada tampak depan bangunan. Jadi di sini bisa dilihat juga nanti bahkan ditambahkan bagian kanopi di bagian belakangnya dan di depannya bagian teras. Jadi di sini kesimpulannya yaitu saya mengambil alternatif 1 dan 2. Analisa sirkulasi kendaraan. Sirkulasi masuk, dan ini sirkulasi masuk keluar. Untuk mencapai set yaitu menggunakan akses jalan Gatot Subroto Medan, dan untuk masuk ke dalam set disediakan 2 jalur jalan masuk dan keluar. Alternatifnya itu disediakan 2 gerbang yaitu pintu masuk dan bagian sebelah kiri dan pintu keluar di bagian sebelah kanan agar tidak terjadinya kemacetan di titik di dalam set bangunan. Alternatif keduanya yaitu didesain area parkir berada di bagian pinggir set dan bangunan agar lebih memudahkan users yang datang. Jadi di sini untuk parkirnya selanjutnya analisa sirkulasi pejalan kaki. Ini untuk analisis sirkulasi pejalan kakinya. Alternatif satunya yaitu untuk mencapai set disediakan area pejalan kaki yaitu di area depan bangunan atau di sebelah jalan besar Gatot Subroto. Alternatif kedua yaitu diberi jembatan penyeberangan di area depan jalan supaya agar mempermudah sirkulasi pejalan kaki. Jadi di sini untuk kondisi set yang sekarang itu rusaknya area sirkulasi pejalan kaki di area lahan yang menyebabkan mempersulit users ketika menuju hotel. Jadi untuk set kondisi existingnya itu di sini rusak area sirkulasi pejalan kaki. Di sini saya akan menjelaskan gambar potongan juga. Di sini diberi vegetasi di area sekitar agar pejalan kaki lebih nyaman. Jadi nanti akan didesain setiap area sirkulasi pejalan kaki diberi vegetasi. Analisa lingkungan. Pada lingkungan di lahan ini sangat baik untuk dijadikan hotel karena yang bertepatan dengan jalan besar dan area sekitar lingkungannya. Pengguna untuk hotel ini yaitu berupa lansia, suami, istri, wanita atau wanita dewasa, pria dewasa, anak-anak, dan lain-lain. Sosial budaya masyarakatnya di sini, masyarakat setempat lebih banyak membuka usaha warung kopi atau kafe, dan masyarakat setempat sangat kurang berbaur dengan orang-orang yang ada di situ. Alternatifnya yaitu hotel didesain dengan adanya kafe agar masyarakat yang buka warung kopi atau pedagang kaki lima di sekitar situ agar dapat menarik supaya untuk lingkungannya tertata dengan baik. Potensi lahannya itu lahan berada pada area pusat kota sehingga memudahkan akses
menuju lokasi. Untuk analisa lokasi tapaknya atau konturnya yaitu pada kondisi lahan yaitu kontur tanah bergelombang dan kondisi tanah sedikit becek. Alternatifnya itu akan dilakukan cut and fill pada bagian kontur yang bergelombang dan kondisi kontur rata akan layak dibangun. Jadi di sini ada potongan konturnya, jadi bisa dilihat untuk potongannya agak sedikit bergelombang. Jadi untuk yang agak bergelombang ini akan menimbulkan terjadinya banjir. Analisa kebisingan. Tingkat kebisingan terdapat pada sisi lahan dan kebisingan tertinggi pada area jalan karena sirkulasi kendaraan besar banyak yang lebat di bagian itu. Alternatif yang pertama yaitu diberi vegetasi pada 4 sisi lahan agar memperedam suara sirkulasi kendaraan. Alternatif kedua yaitu pada tampak bangunan tidak terlalu banyak, bukan agar supaya kebisingan tidak masuk ke dalam hotel. Jadi di sini bisa dilihat potongannya. Di sini akan diberi pada bagian depannya vegetasi dan bagian depannya agar bukan jendela atau jendela kaca. Analisa vegetasi. Pada kondisi lahan kurangnya vegetasi, jika tidak diperbanyak, vegetasi dapat menyebabkan lahan yang gersang dan tidak berwarna. Selain itu, vegetasi juga berpengaruh kepada desain hotel nantinya karena vegetasi juga dapat menarik dan keindahan vegetasi tersebut. Alternatif yang pertama yaitu pada arah tanda panah ini bagian vegetasi ini tanaman pohon palem. Yang alternatif duanya itu di sini pada bagian kecil-kecilnya ini pada arah tanda panah ini akan direncanakan desain vegetasi brokoli hijau, brokoli kuning, miana, dan tanaman bonsai dan lain-lainnya. Analisa view dalam keluar. Untuk view luar ke dalam melihatkan tampak depan bangunan hotel. Untuk view dalam keluar melihatkan bagian jalan yang dipenuhi dengan transportasi umum dan pepohonan yang ada di sekitar pinggir jalan atau tengah jalan. Untuk analisa utilitasnya itu ada beberapa utilitasnya yaitu lampu taman, lampu jalan, ram, lift, tangga, loading dock, kamar mandi, CCTV, dan lain-lain. Untuk bagian zoningnya bisa dilihat di sini. Jadi langsung saja kesimpulannya pada zona publik akan didesain ruangan yang luas dan interior yang modern agar pengunjung masuk meyakini bahwa hotel tersebut nyaman dan baik. Selain itu untuk desain kamar hotel dibuat tipikal. Analisa kebutuhan ruang berdasarkan analisa pengguna. Adapun pengguna yang direncanakan pada hotel sebagai berikut. Di sini ada privat, semi publik, publik. Di sini bisa dilihat juga. Selanjutnya kebutuhan ruang hotel. Di sini untuk kebutuhan ruang hotelnya ada lobby, resepsionis, kamar tidur hotel, ruang pemasaran, kafe, dapur, ruang genset, gudang, meeting room, musola, tempat tidur wanita, tempat wudhu pria, dan ruang kesehatan. Selanjutnya ada kolam berenang, ruang manajer, ruang wakil manajer, ruang staf, ruang OB dan CS, laundry, dan ruang makan. Selanjutnya itu ada toilet kamar hotel, toilet wanita, toilet pria, lift, pos pengaman. Untuk bagian outdoornya itu ada parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir bus. Untuk skema organisasi ruangnya juga bisa dilihat dan bisa dipahami di bagian slide yang satu ini. Analisa sirkulasi pengunjungnya. Jadi yang pertama itu pengunjung langsung ke bagian area parkir, masuk ke hotel, langsung menjumpai resepsionis, nanti di resepsionis langsung mengarahkan ke ruang pemasaran dan bisa langsung masuk ke hotel. Jadi untuk bagian resepsionis ini yaitu titik tengahnya. Jadi di sini untuk pusat informasi bisa langsung ke kafe atau ke toilet. Di sini ada hubungan ruangnya untuk bagian privatnya bisa dilihat. Selanjutnya untuk bagian ruang area semi privat yang berwarna kuning
kuning. Jadi yang warna hitam ini pola berhubungan langsung, dan warna yang lingkaran yang tidak diwarna hitam pola berhubungan ruang tidak langsung. Untuk hubungan ruangnya ini yaitu publik berwarna pink, bisa dilihat juga. Tema bangunan hotelnya yaitu dibangun hotel ini mengambil sebuah tema arsitektur modern dan dikombinasikan dengan arsitektur tradisional rumah adat Toba. Arsitektur modern adalah suatu bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Ciri-ciri arsitektur modern bisa dibaca atau bisa dilihat beberapa. Di sini saya langsung menerapkan konsep pada bangunan. Jadi di sini akan masa selubung bangunan, sketsa masa selubung bangunan beserta jumlah lantai bangunan hotel. Di sini bisa dilihat juga untuk masa selubung bangunan hotelnya. Di sini ada guban masa bangunan. Bentuk awal masa bangunan yaitu bentuk lingkaran dan segi 4. Di sini bentuk lingkaran segi 4. Setelah itu baru di kedua bentuk tersebut dikombinasikan menjadi suatu bentuk bangunan. Di sini dia sudah menjadi bentuknya, bentuk atap, mengambil atap rumah adat Batak Toba agar melihat bangunan arsitektur vernakular. Nah, selanjutnya masa bangunan digabungkan dengan atap Toba yang diterapkan di bagian entrance hotel agar view dan dapat melihat arsitektur vernakularnya. Jadi untuk bagian atap Tobanya saya munculkan di bagian entrance atau teras bagian depannya agar melihatkan view ketika orang dari luar melihat hotel. Di sini bisa dilihat tampak depan masa bangunan. Jadi untuk itu berapa kamar hotel yang Anda sediakan? Jadi di sini saya sediakan pada hotel yang saya bisa menyediakan 142 kamar hotel yang terdiri dari jenis kamar. Yang pertama yaitu standard room, deluxe room, yang ketiga suite room. Di sini ada juga standard room. Untuk kamar hotel tadi yaitu aktivitasnya itu istirahat, tidur, bersantai, dan belajar. Ini standar ruangnya. Untuk dimensi ruangnya yaitu 5x5, untuk luasnya itu 25 meter persegi. Untuk deluxe room itu aktivitasnya hampir sama juga, yaitu istirahat, tidur, bersantai. Dimensi ruangnya itu 5x6 dengan luas 30 meter persegi. Suite roomnya yaitu aktivitasnya istirahat, tidur, bersantai, bermain, belajar, memasak. Untuk dimensi ruangnya 7x7 untuk luasnya 49 meter persegi. Untuk sarana pendukungnya yaitu beberapa sarana pendukung pada hotel yang saya desain, yaitu yang pertama kolam renang, ruang serbaguna, ruang meeting, laundry, kafe, taman, dan musola. Untuk RAB hotel ini, untuk rencananya luas lantai 1480,5 meter persegi dikali 10 luas lantai, yaitu hasilnya 14.805 meter persegi. Luas lantai keseluruhannya yaitu 14.805 meter persegi dikali 10 juta, yaitu hasil rencana anggaran biayanya itu 148,50 miliar rupiah. Total rencana anggaran biaya itu sekitar mencapai 148,50 miliar rupiah. Selanjutnya akan saya munculkan gambar kerja hasil perencanaan hotel saya. Baik. Di sini untuk perencanaan gambar kerja saya yaitu untuk bagian arsitekturnya itu ada ground plan, alur sirkulasi mobil di lantai 1 sampai 10, tampak 1 sampai 4, potongan A dan BB, rencana plafon, rencana pola lantai, dan untuk area gambar mekanikal elektrikalnya yaitu mekanikal elektrikal. Yang pertama ada rencana stop kontak, rencana titik lampu, rencana air bersih dan air kotor, diagram saluran air sanitasi, rencana CCTV, instalasi penangkal petir, dan rencana AC. Untuk rencana gambar strukturnya yaitu ada rencana lift dan tangga, dena pondasi, yaitu di sini dena pondasi bukan bor file, detail pondasi bor file, dena kolom lantai 1 sampai lantai 10, dena balok lantai 1, dena balok lantai 2 sampai 10, detail penulangan balok, dan detail penulangan kolom.
Selanjutnya akan saya jelaskan untuk bagian ground plan-nya, site plan-nya. Jadi untuk bagian yang tidak terpakai ini lahan pengembangan. Jadi di sini ini Jalan Gatot Subroto. Jadi pintu masuknya itu berada di bagian sebelah kiri. Jadi untuk pintu masuknya ini bisa, kalau misalnya untuk pengunjung yang menaiki kendaraan transportasi seperti Gojek, bisa melalui sebelah kanan, dan untuk bagian users hotel bisa menggunakan sirkulasi kendaraan pada bagian ke depannya untuk parkir ke bagian kemarinya. Bisa dilihat sirkulasi kendaraan mobilnya. Ini untuk sirkulasi kendaraan bus, di sini untuk bagian kereta, dan di sini untuk taman. Di sini ground plan-nya hampir sama dengan set plan yang tadi. Untuk bagian masuknya, ini untuk bagian parkir mobil, parkir kereta, dan ini bagian bus. Dan ini untuk mempercantik hotel, yaitu saya buat seperti pancuran air agar terlihat mewah. Dan ini untuk vegetasi untuk memperedam suara kendaraan. Dan ini bagian taman. Dan ini untuk bagian pintu masuk dari depan, entrance-nya, dan ini untuk bagian pintu masuk dari belakang, supaya tidak terlalu jauh users datang ke bagian hotel langsung ke depan. Jadi bisa menggunakan 2 jalur, depan dan bagian belakang, untuk mempermudahkan users datang ke hotel. Ini untuk zona hotel lantai satunya, bisa dilihat. Ini untuk zona lantai 2-nya, kafe. Di sini untuk lantai 3 dan 4-nya standard room, untuk bagian 3 dan 4-nya. Untuk bagian zona bagian 6 dan 7, 5 dan 6 maksud saya, maaf. Ini untuk bagian zona hotel bagian 7, 8, dan 9. Untuk bagian 10-nya, ini bagian 10, di lantai 10-nya saya desain kolam berenang, di sini untuk tampak bagian depannya bisa dilihat. Ini untuk entrance yang sebutkan tadi, untuk menampilkan arsitektur vernakularnya, yaitu di sini mengambil atap Batak Toba. Untuk tampak sampingnya, untuk tampak belakangnya maksud saya. Untuk ini pintu keduanya, pintu depan dan bagian belakang saya gunakan untuk mempermudah users. Di sini untuk beberapa bukan jendela. Jadi di sini untuk bagian buka jendela saya menggunakan bagian depan dan bagian belakang saja. Alasan saya yaitu view-nya lebih bagus bagian depan dan bagian belakang. Dan untuk kepada analisa matahari sangat bagus dan sangat sehat pada bangunan tersebut, sehingga tidak terlalu masuk terik matahari ke bagian set atau ke bagian badan hotel. Di sini untuk bagian sampingnya sengaja saya tidak gunakan bukaan jendela karena bertepatan dengan terik matahari masuk ke bangunan hotel yang mengakibatkan terlalu silau kepada user yang berada di kamar hotel. Ini bagian sampingnya, tidak saya gunakan juga bagian jendela. Ini untuk potongannya, potongan BB-nya. Di sini untuk potongan AA-nya saya gambarkan juga untuk fondasi profile. Di sini ada juga buat saya balok. Di sini untuk tabel penularan
kolomnya, maksud saya di sini dina kolom. Dan untuk dina baloknya di sini untuk bagian detail baloknya. Ini bisa dilihat juga untuk bagian baloknya. Ini juga bisa dilihat untuk dina balok, ini untuk bagian tabel pendulangan baloknya. Di sini rencana dina pondasi. Jadi dina pondasi ini saya menggunakan pondasi bore file. Di sini untuk dena elektrikal dan mekanikal. Di sini untuk bagian stop kontak dan titik lampu. Bisa dilihat untuk lantai satunya. Di sini untuk lantai duanya. Di sini untuk lantai 3 dan 4. Di sini untuk bagian lantai 5 dan 6 untuk bagian elektrikal. Di sini untuk bagian di sini bagian AC. Di sini perencanaan AC bisa dilihat untuk lantai satunya. Di sini untuk lantai duanya. Jadi di sini saya menggunakan AC. Untuk bagian lantai 4-nya, 3 dan 4 maksud saya. Untuk lantai selanjutnya, seperti sama yang seperti yang di lantai 3 dan 4, jenis AC-nya. Ini untuk lantai 7, 8, dan 9. Ini untuk lantai 10-nya. Di sini untuk perencanaan CCTV, jadi untuk perencanaan CCTV-nya itu yang berwarna kuning. Bisa dilihat untuk bagian sininya berarti dia mengarahkan ke area pintu dan sekitarnya. Di sini bisa dilihat juga bagian ininya bisa dilihat juga untuk area CCTV saya gunakan di bagian koridornya. Nah, ini juga hampir sama juga karena tipikal bagian hotel saya. Nah, ini juga sama seperti sama yang di atas. Nah, ini juga. Dan untuk bagian lantai 10-nya bisa dilihat. Nah, jadi di sini untuk perencanaan anti petirnya yaitu di sini untuk lantai topnya atau lantai paling atas saya gunakan area penangkal petir. Nah, jadi untuk bagian bawahnya itu di sini untuk anti petirnya paling bawah. Di sini untuk detail elektroda atau penahanan dan bak kontrol. Jadi untuk penahanannya itu di bagian sininya, di bagian paling bawah dasar tanah. Untuk detail penangkal petir saya lihat. Nah, di sini untuk bagian tampak atasnya dan beberapa. Di sini akan juga saya rencanakan untuk instalasi air bersih, air kotor, dan limbah padat untuk lantai satunya. Di sini bisa dilihat juga untuk area instalasi air bersihnya. Ini juga sama untuk bagian lantai 3 dan 4-nya, air bersih, air kotor, dan air padat. Di sini juga bisa dilihat juga di sini bagian air bersih, air kotor, dan limbah padat seperti sama di lantai 3 dan 4 atau 1 dan 2. Di sini juga sama untuk bagian lantai seterusnya. Di sini untuk bagian lantai 10-nya
Di sini juga bisa dilihat bagian rencana plafon. Jadi di sini saya menggunakan material plafon gipsum, dan untuk bermain plafon gipsumnya di sini tidak saya gunakan sebagai rata atau saya menaikkan level di bagian tengah dan di bagian pinggir-pinggirnya agar memperlihatkan secara desain modern yang tidak kaku. Di sini sama juga untuk perencanaan plafonnya. Nah, ini untuk perencanaan hotelnya, plafon kamar hotel. Nah, ini sama juga seperti yang di atas. Nah, ini juga untuk lantai 10 untuk perencanaan plafonnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 dimensi saya atau dari hasil renderan saya. Jadi di sini untuk masa bangunannya itu hotel. Jadi di sini untuk entrance-nya bisa munculkan bagian atap khas Batak Toba. Jadi di sini yang saya sebutkan seperti analisa tadi, bagiannya yaitu seperti pancur air pancur. Di sini untuk vegetasi agar memperdam masuknya suara ke bagian hotel. Jadi ini untuk tamannya, untuk parkir mobil bisa dilihat. Di sini untuk bagian belakangnya, ini untuk parkir bus, ini bagian taman belakang. Jadi ini pintu masuk belakang sudah dinampakkan. Jadi nanti untuk bagian user supaya tidak terlalu jauh melakukan sirkulasi pejalan kakinya ke bagian depan, juga bisa langsung ke belakang. Jadi untuk jalannya jadi langsung bisa ke belakang. Jadi untuk dari bagian untuk pendatang naik bus bisa langsung ke bagian kemari. Jadi lebih mempermudah. Nah, di sini bagian entrance-nya, ini dia bagian atapnya. Di sini saya menggunakan material kaca agar users dapat melihat view ke bagian depan. Dan ini untuk bagian air pancur, ini untuk bagian elektrikalnya, lampu taman. Ini untuk perspektifnya bisa dilihat pada bagian area masuk users datang, bagian mobil masuk kemari, datang parkir di bagian sudut sebelah kiri. Nah, ini juga bisa dilihat bagian perspektif dari bagian kiri. Hanya itu saja yang bisa saya lihatkan di bagian gambar kerja dan bagian 3 dimensinya. Yang selanjutnya akan saya paparkan hasil video atau animasi dari 3 dimensi saya. Di sini bisa dilihat ini untuk area parkir mobil. Nah, ini untuk jalan masuknya tadi, bisa kemari dan bisa ke depan yang bagian depan. Untuk area belakangnya bus mobil, untuk taman dan parkir mobil. Untuk tamannya pintu masuk belakang bisa dilihat. Untuk bagian sampingnya tidak ada sirkulasi, bukan jendela. Dan ini juga sama pada bagian sebelah kanan. Untuk masuknya bisa dilihat, dan pintu bagian keluar area parkir mobil. Itu aja. Maaf, itu hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Untuk ujian akhir semester saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.